Oke, perkenalkan nama saya Immanuel Mili dengan NIM 231002662, Prodi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Nula Warman. Oke, jadi pada video ini kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Ejaan merupakan suatu aturan yang mengatur suatu tulisan baik dalam penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata, dan bentuk kata. Jadi kita juga harus mengetahui morfologi seperti kata dasar, kata ulang, kata menjemuk, kata berimbauan, dan partikel-partikel dan aturan-aturan mengenai cara menulis kalimat dan bagian kalimat menggunakan tanda baca seperti tanda titik, titik koma, titik dua, tanda kutip, tanda tanya, dan tanda seru. Ejaan bahasa Indonesia terus mengalami perubahan, perkembangan, dan penyempurnaan yang dilakukan selama 114 tahun terhitung sejak tahun 1901 hingga tahun 2015. Oke, sebelum lebih dalam, mari kita dengarkan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah awal ejaan bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa perkembangan dari tahun 1901 sampai dengan 2015. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali dilakukan di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Kemudian, pada tahun 1947, materi pengajaran pendidikan kebudayaan pada masa itu menetapkan dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947 nomor 264-BHG.A bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih mudah dan sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Oke, jadi pada kongres kedua yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1954, kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Kemudian dalam seminar bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972 diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03-A-I-72. Pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikan aturan ejaan yang baru tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan. Setelah itu pada tahun 1988 pedoman umum ejaan yang disempurnakan edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A-U-1987 pada tanggal 9 September 1987. Kemudian edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies. Mari kita masuk ke dalam pembahasan utama. Oke, jadi kita mulai dengan pemakaian huruf vokal. Terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Selanjutnya ada huruf konsonan. Oke, jadi pada huruf konsonan ini dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya ada huruf kapital. Oke, jadi di mana huruf kapital ini sering digunakan sebagai huruf pertama pada awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf miring. Jadi huruf miring sering dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip. Oke, selanjutnya ada penulisan kata. Penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya ayam
adalah makan santai. Terdiri atas 3 dasar kata. Oke, selanjutnya ada kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan. Awalan dan akhiran ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Oke, selanjutnya ada kata hukum, di mana kata hukum sering menggunakan tanda hukum. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak. Oke, selanjutnya ada kata depan. Apa sih kata depan? Kata depan seperti ke dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, dia pergi menuju tempat yang sunyi jauh dari keramaian. Oke, selanjutnya ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan menjemu, termasuk istilah khusus yang ditulis terpisah. Oke, selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhiran kalimat pernyataan. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma sering dipakai di antara unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilangan suatu kata. Oke, sekian dan terima kasih video dari saya. Di akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.